Masih mau bilang nggak butuh pemain keturunan? Setelah 20 tahun kita tidak pernah menang di kandang Vietnam, akhirnya sekarang kita bisa mengalahkan Vietnam bahkan dengan 3 gol tanpa balas. Coach Sinteyong akhirnya menunjukkan bahwa progres dari prosesnya itu ada. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Malam ini, teman-teman, tentunya menjadi malam yang sangat membahagiakan bagi kita, pendukung Timnas Indonesia. Yang dimana Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di Piala Asia sebelumnya, mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia leg pertama di GBK, dan sekarang dengan skor 3-0 tanpa balas, kita berhasil mengalahkan Vietnam. Ini tidak terlepas dari begitu cerdiknya seorang Coach Sinteyong meracik pemain dan juga semacam mungkin mencari pemain lah gitu. Karena kan kita tahu Coach Sinteyong ditugaskan oleh Pak Erick Thohir untuk mencari pemain juga. Dan para pemain keturunan ini impact-nya luar biasa banget. Dan juga tentu ini bukan impact dari para pemain keturunan saja, tapi juga begitu hebatnya para pemain-pemain lokal kita yang bisa menyatu padu dengan kekuatan para pemain keturunan yang sekarang jelas itu adalah pemain Timnas Indonesia, teman-teman. Di babak pertama, seperti biasa, Vietnam menyerang habis-habisan Indonesia. Saya mencatat mungkin 7 menit, 5 menit awal, Timnas Indonesia kembali ditekan ya. Dan di menit-menit awal itu, Hernando Ari sudah menciptakan 2 save yang begitu sangat gemilang. Ini belum masuk ke save di babak kedua, bukannya. Ini masih babak pertama loh. Bahkan Hernando Ari itu baru sembuh loh dari cederanya. Dia masih tahap pemulihan. Saya juga tidak menyangka kalau Hernando Ari akan diturunkan oleh Coach Sinteyong. Tapi ternyata dia langsung diturunkan dan langsung tune in. Ini luar biasa banget ya, Hernando Ari bisa langsung klop itu dengan Timnas Indonesia padahal baru bergabung, apalagi dia baru sembuh dari cedera. Saya berikan applause kepada Hernando Ari. Dan juga debut Profesor Toha Tom Hei berhasil menciptakan 1 assist kepada Bang Jayadi Jai Ijes, teman-teman, dengan headingannya. Sangat terlihat bagaimana kuda-kuda Bang Jayadi itu sebenarnya agak jauh dari kotak penalti yang kecil khususnya. Dia agak jauh, tapi ketika bola diluncurkan oleh Tom Hei, dia langsung sambut ke depan dan gol. Ini luar biasa banget. Dan 1 gol yang sangat berkelas dari debut seorang Radnar Uratmangun. Ini bukan hanya tentang gol, tapi bagaimana golnya begitu khas Eropa banget dengan melewati beberapa pemain Vietnam. Dan Radnar Uratmangun juga bukan hanya bagus karena dia menciptakan gol, tapi dari skema permainan luar biasa banget, teman-teman. Begitu juga dengan pemain-pemain lainnya, yang dimana Timnas Indonesia bagi saya berhasil untuk mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Coach Sinteyong. Karena bagi saya, inilah sepak bola modern sekarang. Era dimana tiki-taka Barcelona runtuh dengan sepak bola modern yang saya ulangi sekali lagi, tidak perlu banyak pegang bola, banyak menguasai bola. Tapi ketika 1-2 kali sentuhan, 1-2 kali menyerang bisa menciptakan gol. Dan itu terbukti oleh Timnas Indonesia. Dan di babak kedua, Timnas Indonesia cenderung menurunkan tempo. Karena kalau menurut saya mungkin Timnas Indonesia juga tidak ingin mendapatkan semacam senjata makan tuan itu. Kita udah unggul, habis-habisan nyerang lagi di babak kedua, itu otomatis kan kita akan bermain terbuka tuh. Dimana kalau seandainya bermain terbuka, salah satu konsekuensinya memang menciptakan gol, tapi konsekuensi samanya juga adalah kita bisa kebobolan. Itu sebabnya Timnas Indonesia agak sedikit main ke dalam, teman-teman. Coach Sinteyong ini bagi saya luar biasa banget taktiknya. Dan ketika udah agak sedikit, mungkin 10 menit terakhir, terlihat kalau Timnas Indonesia mulai kembali menyerang dan terciptalah gol terakhir dari Ramadhan Sananta. Pemain yang juga sangat ditunggu-tunggu oleh Timnas Indonesia, karena bagi sebagian orang, Ramadhan Sananta masih lebih layak menjadi starting 11 dibandingkan Hoki Caraka. Note sebelum saya lanjut tentang Hoki Caraka, teman-teman, dia masih muda. Dia masih perlu proses. Coach Sinteyong aja bisa percaya kepada Hoki dengan selalu menurunkannya sebagai starter, selalu memberikannya menit bermain. Itu tandanya Hoki punya potensi. Dan Hoki masih bisa berkembang karena dia masih 19 tahun.
kita jangan pernah mencaci pemain siapapun, termasuk Hoki. Karena bagi saya Hoki ini adalah pemain yang paling banyak mendapatkan kritikan di timnas Indonesia. Dia masih bisa berkembang, dia masih muda, kita harus dukung selaku saudara sebangsa dan setanah airnya Hoki Caraka, dukung agar dia bisa menjadi lebih hebat dan terus berkembang. Nah, overall teman-teman, secara permainan, timnas Indonesia masih tetap bermain seperti apa yang mereka pertontonkan di leg pertama. Begitupun Vietnam. Vietnam jelas mendapatkan beban yang sangat berat. Dia bermain di pendukungnya sendiri, walaupun kita lihat tidak semeriah biasanya kalau Vietnam main menjamu Indonesia di kandangnya gitu kan. Mereka juga harus bisa mendapatkan poin untuk memberikan satu asa yang pantas dan harapan yang masih bisa dipegang agar bisa lolos ke round ketiga, ke fase berikutnya. Karena di kualifikasi Piala Dunia kemarin, Vietnam itu masuk ke round ketiga loh. Itu sebabnya dia tidak mengikuti kualifikasi di Piala Asia. Langsung udah masuk grup. Berbeda dengan kita kan, yang dimana harus ikut dulu melawan Brunei Darussalam di Piala Asia. Nah, ini menandakan sebenarnya ada dua, menurut saya sih ada dua kemungkinan. Apakah Vietnam yang menurun performanya atau timnas Indonesia yang menanjak performanya? Bagi saya sekarang timnas Indonesia udah sangat bisa diperhitungkan di level Asia, teman-teman. Dan khususnya di permainan hari ini, timnas Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola modern telah dicandangkan dan telah melekat di timnas Indonesia. Tidak terlalu banyak pegang bola, tetapi bagaimana bisa memberikan passing-passing yang efektif dan luar biasa. Dan satu lagi juga, saya teringat nih, selintas, Marcelino Ferdinand. Ini pemain masih muda tapi kualitasnya luar biasa banget. Marcelino Ferdinand itu tidak pernah bosan untuk memberikan satu kejutan untuk kita yang menonton kalau dia mempunyai kualitas. Secara keseluruhan pemain bermain bagus. Rizky Ridho memang beberapa kali di babak pertama over possession dia selalu meninggalkan posnya, tapi untung Justin Hubner dan Jai Ijes bisa menambalnya di belakang. Tapi secara keseluruhan Rizky Ridho bermain sangat baik juga. Jai Ijes dan Hubner begitu sulit dilewati oleh para pemain Vietnam. Asnawi Mangku Alam mungkin tidak terlalu tune in. Dia memang terkenal juga untuk selalu cepat langsung bisa mendekati lawan gitu, nge-flashing lawan. Itu akhirnya juga dia mendapatkan kartu kuning dan digantikan oleh Yakob Sayuri. Itu adalah keputusan yang luar biasa karena beberapa kali Yakob mendapatkan peluang juga dari Yakob ada, dan juga bagaimana dia menjadi penyelamat pertahanan yang sangat luar biasa, momen-momen yang tepat dari Yakob saat harus menutup halauan serangan-serangan dari Vietnam. Dan untuk Hoki Caraka terus berkembang, kamu masih bisa tetap berkembang secara permainan, mungkin secara performa Hoki Caraka belum bisa menunjukkan apa yang diinginkan atau belum bisa membuktikan kepercayaan dari Coach Sinteyong, tapi dia masih bisa berkembang. Witan Sulaiman bermain cukup baik juga. Egy juga tadi kan gol ketiga itu berawal dari headingan Egy, malah kena tiang, tapi akhirnya ada Ramadan Sananta dan gol. Dan juga pemain-pemain lain, Edo di babak terakhir cukup bagus juga. Hernando Ari, saya udah puji di awal, luar biasa juga. Kalau seandainya timnas Indonesia bisa bermain seperti ini terus, teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa lolos ke round selanjutnya. Skema paling sederhananya mungkin agar kita bisa lolos ke fase berikutnya, yang dimana kalau seandainya kita lolos ke fase berikutnya itu udah menandakan bahwa kita udah masuk Piala Asia tanpa harus mengikuti lagi play-off-play-offan. Nggak usah. Kita udah lolos langsung Piala Asia. Bahkan kita juga pengen kalau timnas Indonesia itu bukan hanya lolos ke fase berikutnya dan masuk otomatis Piala Asia, tapi juga lolos ke fase-fase berikutnya agar kita benar-benar mimpi untuk bisa masuk Piala Dunia itu tercapai, walaupun itu memang tidak mudah gitu. Ini hanya baru awal, kita harus tetap mendukung dan mendoakan timnas Indonesia. Nah, secara permainan, saya kembali ke permainan pemain timnas Indonesia bermain cukup apik. Marcelino dan Tom Hei walaupun baru diduetkan tapi begitu luar biasa terlihat saling melengkapi kapan harus di belakang, kapan harus siapa yang menyerang. Ini luar biasa banget. Tidak adanya Ivar Jeno dan Pratama Arhan sebagai pemain inti benar-benar tertutup oleh seorang Tom Hei dan juga Nathan, yang pertama mungkin belum tune in, belum benar-benar adaptasi di leg pertama, tapi di leg kedua dia udah bisa tampil dengan sangat luar biasa dan terlihat lebih enak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa
Terima kasih Timnas Indonesia telah berjuang. Selamat berjuang lagi dan bertemu lagi nanti di bulan Juni. Dan Sobat Garuda semuanya, terima kasih telah mendoakan para pemain Timnas Indonesia. Dan ini adalah kemenangan untuk kita semua. 3-0 tanpa balas di kandang Vietnam. Setelah 20 tahun kita tidak pernah menang melawan Vietnam. Terakhir itu menang di eranya Ilham Jaya Kusuma, Ponario Astaman, Boa Salosa masih muda. Dan sekarang Timnas Indonesia yang sekarang di era Coach Sintayong lah yang bisa memberikan kemenangan itu kepada warga negara Indonesia, kepada pendukung Indonesia ketika harus bertarung di kandang Vietnam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya teman-teman, kita akan bahas lagi mungkin personal pemain nanti lah tentang Timnas Indonesia dan pemain Timnas Indonesia. Assalamualaikum.